Gimana kalau masalah perbedaan kultur, beda budaya? Wih, orang Indonesia. Misalnya dia ngejudge orang Indonesia, pernah nggak sih dapat begituan? Terus nggak rindu orang tua gitu? Rindu lah, tapi mau gimana lagi kan, tuntutan kerja. Oke Mbak, bisa dikenalin dulu siapa Kayaknya, namanya, sekarang kerja di mana? baiklah, perkenalkan nama saya Suliartati. Sekarang saya kerja pabrik di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Yes, masih ya bosku. Itu kerja sebagai apa itu? Operator di pabrik. Operator bagian. Operator ini kan luas. Produksi lah bosku. Hmm. Kenapa pengen kerja di luar negeri? Kenapa nggak kerja di dalam negeri aja? Yang pertama, kalau kerja di sana kan boleh sambil jalan-jalan. Lagipun mata uang di sana lebih besar. Emang kursnya berapa? 1 ringgit berapa rupiah? Kalau dirupiahkan di sana, 1 ringgitnya dalam 3.000 lah. 1 ringgit 3.000. Tapi kalau kita tukar duit sana, lain lah. Duit sini lagi murah. Lah iyalah. Udah lama kerja di luar negeri? Baru 2 tahun. 2 tahun. Itu kok bisa kepikiran kerja di luar negeri itu? Capek cari kerja. Ada sepupu yang ngajak kerja di sana. Ikut aja lah. Berarti modal ngikut-ngikut doang? Ya, sekali cari pengalaman. Nggak takut rusak di luar negeri? Insya Allah sebaik diri kita menjaga diri kita sendiri. Mau ke depan pun, mau ke belakang pun, gak akan rusak diri kita sendiri. Kalau pintar jaga diri sendiri. Lah, orang pintar jaga diri aja masih tetap bisa terjebak. Kan tujuan ke sana fokus buat cari uang, buat kerja. Terus kehidupan di sana gimana kira-kira? Enak nggak hidup di sana? Di Kuala Lumpur ya? Enak, enak yang gak enak lah. Enaknya boleh cari duit sendiri kan. Lagipun di sana gaji besar. Yang gak enaknya jauh dari orang tua, nggak bisa balik selama 2 tahun. Emang selama 2 tahun nggak pernah pulang? Pernah, tapi dengan jaminan duit. Jaminan duit? Kok duit menjadi jaminan? Kalau kita nggak pulangkan, jadi ibarat kata gaji kita boleh membayar duit kita pulang. Lah emang kamu Nggak pulang bisa pulang dibayarin sama seenaknya. ininya, sama perusahaan? Iya, kalau pulang, kalau habis kontrak lah, semua ditanggung. Tapi kalau kita mau pulang sendiri, biaya sendiri lah. Berarti selama 2 tahun udah pulang berapa kali? 2 kali. Terus lebaran tahun ini? Lebaran tahun ini nggak balik lah. Kok nggak balik? Apa karena corona? Nggak dapat nggak dapat izin balik. Kasihan ya, nggak bisa pulang. Banget. Terus nggak rindu orang tua gitu? Rindu lah, tapi mau gimana lagi kan, tuntutan kerja. Lah emang lebih penting kerja apa keluarga? Keluarga lah, tapi mau gimana? Kalau memang dipaksain nggak boleh, lagi pun paspor bukan pegang sendiri. Itu sistemnya gimana sih? Misalnya kalau kita mau daftar, itu pakai daftar nggak? Daftar dari sini, ikut agent juga. Nanti kalau ada info kerja dari sana kan, nanti orang yang dari sana datang ke sini. Kita interview langsung. Orang dari sana maksudnya perusahaan yang bersangkutan. Nah, perusahaan yang bersangkutan datang ke sini, kita interview. Sudah selesai interview, nanti dikabarin kalau kita dipilih. Habis itu kita masukkan, apa tuh, medical lah.
Hasil medical keluar, kalau oke, kita tinggal tunggu visa. Visa keluar baru kita berangkat ke sana. Terus di Aegean tuh ada sistem pembelajarannya nggak sih? Misalnya Nggak kayak ada. kita harus Nanti belajar dulu bahasa inilah, bahasa negara orang. tergantung, kalau kita yang cuma ke Kuala Lumpur nggak ada lah. Nanti kan kita tinggal belajar di sana aja. Kalau yang misalkan ke Hong Kong ataupun ke Taiwan baru ada pembelajaran bahasa. Terus di Aegean bayar nggak sih? Bayar. Bayar Tapi berapa tuh? bayarnya nanti kita dipotong setiap bulan. Setiap bulan. Selama 8 bulan. Ada juga yang selama 1 tahun. Itu yang menjadi pembedanya di mana? Kalau yang biasa dipotong 1 tahun, potongannya lebih kecil. Kalau yang 8 bulan lebih besar. Oh, tuh. Iya. Misalkan kalau yang dipotong 8 bulan, 1 bulannya 1.500.000. Kalau yang 1 tahun dalam 1 juta lah mungkin. Emang sebulan berani ngantongin berapa? Bisa ngantongin berapa? Kalau kotor plus banyak lembur sekitar 7 juta. 7 juta. Terus dipotong Aegean 1,5. Itu Berarti nanti kalau sudah selesai potongan agent, udahlah terima 7 ya 7. terus duit makan dari situ juga. Kalau makan dapat dari pabrik dapat. Kalau udah pulang beli sendiri lah. Di pabrik dikasih makan berapa kali? Dia bukan kasih makan, dia bagi kita kupon buat makan. Kupon itu ada voucher berapa ringgit. Jadi kupon itu yang dimakan. Kupon itu nanti kita beli buat makan lah. Tapi kan kalau kuponnya udah habis, udahlah. Tapi kupon itu biasanya nggak sampai 1 bulan juga. Soalnya 50 ringgit aja dibagi. Dipakai 3 kali sehari tuh, kemungkinan 1 minggu habis sudah. Sisanya uang makan sendiri lah. Itu tapi tiap orang kan pasti dapat. Setiap orang dapat. Berapa tadi 50 ringgit? 150.000 cuy. Selama 1 bulan. Ya. Emang cukup? Ya cukup lah. Nanti sisanya kita pakai duit sendiri lah makan. Emang sekali makan berapa sih kalau pakai uang sendiri? Kalau misalnya makan di luar ya? Dalam itu mau 1 hari atau sekali makan? Sekali makan. Sekali makan dalam 7 ringgit. 7 ringgit. Mahal ya? 7 ringgit itu 21.000. Iya mahal ya. Terus selama kerja di sana, gimana cara kamu menghadapi orang-orang yang berbeda? Kan kita beda kultur ya sama mereka. Pasti kan ada misalnya kayak perbedaan pendapat, diskriminasi. Pernah ngalamin nggak sih? Pernah lah, setiap orang di sini selalu mengalami perbedaan pendapat setiap harinya. Contohnya tuh? Contohnya kan, apa yang kita kerjakan nggak bisa dia terima. Itu sama masyarakat negara sana? Enggak lah, misalkan aku sama kau kan, apa yang kau kerjakan aku nggak boleh terima. Tapi nanti ada juga orang yang ikut, ada yang membela, ada yang menjelaskan. Terus? Apa ya? Terus nanti didiskusikan lah kalau yang mana yang bagus. Kalau yang bagus ikut caramu ya udah ikut caramu. Kalau nggak bagus ya ikut caraku begitu. Itu kan dalam pekerjaan kan? Konteksnya di pekerjaan. Ya. Terus gimana kalau masalah perbedaan kultur? Beda budaya. Wih, orang Indonesia. Misalnya dia ngejudge orang Indonesia, pernah nggak sih dapat begituan?
Alhamdulillah orang di sana sama-sama mendukung. Orang kita mendukung orang sana dan begitu pun sebaliknya. Nah, tapi di sosial media orang sana ngejelekin kita, orang kita ngejelekin mereka. Itu ada orang-orang tertentu. Kalau di tempat kerjaku alhamdulillah nggak ada. Berarti nggak semuanya bisa dibilang orang sana itu rasis ya, Ya, termasuk orang Indonesia juga. nah, begitu pun sebaliknya. Di setiap tempat kan berbeda-beda. Terus kalau udah 2 tahun pengen lanjut lagi apa pulang ke Indonesia? Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau mau pulang ya pulang. Nggak kamu. Tapi aku mau pulang. Ngapa pulang? Lah katanya gajinya besar. Mamaku suruh balik. Kenapa orang tua emang Orang tua nggak ikhlas nyuruh kamu kerja di sana? nggak ikhlas kan jauh. Lah terus kenapa kamu dilepas Mending dari awal? aku maksain. Nak durhaka anjing. Nah, Berarti memang dari awal orang tua tapi nggak setuju ya? kalau dari awal mamaku yang nggak setuju, bapakku Yang penting ada uang. Kalau nggak setuju ngapa nggak dari awal aja ini selesai? Misalnya 1 bulan kerja langsung keluar. Bisa nggak sih kayak gitu? nggak bisa, kan ada terikat kontrak. Emang ada ngasih Kalau mau jaminan pulang sama pihak begitu, agennya? ada. Kalau mau Apa? pulang begitu, ada duit penalti lah. Kalau mau bayar berapa belas juta itu ya. Nggak tahu aku berapa belas juta. Intinya dalam 10 ke atas. Berat juga. Duit juga itu. Bukan daun kan? Ya, dapat 1 motor.